Jadi biasanya sih pagi-pagi itu sebelum ngasih pakan kita bersihin dulu kotoran besarnya, baru setelah ngasih makan pertama itu kita bersihin lantai dan juga semprot dimandiin si sapinya, dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kandang Juragan semuanya. Kali ini pagi ini kita akan sama-sama melakukan salah satu kegiatan rutin yang biasa dilakukan setiap pagi di kandang juragan, yaitu adalah memandikan sapi-sapi di kandang kita. Nah, memandikan sapi ini juga sebenarnya sekalian dengan ngebersihin kandang gitu. Jadi bersihin kandang dulu baru nanti sapinya dimandikan. Apa sih tujuan dari membersihkan kandang ini? Yang pertama itu tentunya menjaga kebersihan dan estetika ya. Jadi biar kandangnya tetap rapi, juga kalau misalkan ada orang ngelihat enak, kita juga ngelihatnya enak. Terus juga kandangnya lebih bersih, menghindari bau juga kan. Apalagi sapi ini biasanya kadang-kadang kalau punya kandang sapi itu harus diperhatikan lingkungan. Maksudnya lingkungan sekitar kandang sapi. Kalau misalkan kandang sapinya bau atau kotor, nanti itu bisa bermasalah atau berdampak pada lingkungan sekitar yang juga menimbulkan masalah lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua tujuannya adalah menjaga kesehatan sapi. Ya kan kalau misalkan sapinya kandangnya bersih, tentu kan lebih minim lah risiko ada penyakit ataupun bakteri, virus dan sebagainya gitu kan. Itu jadi ketika kotorannya bersih, ya bersih juga dari segala macam penyakit, harapannya begitu. Terus kemudian yang ketiga dan yang terakhir itu adalah tujuannya agar sapi nyaman gitu kan. Ya kita harus bisa membuat nyaman si sapi ini kan, namanya dia makan di sini, tidur di sini. Nah, buang kotorannya juga, buang hajatnya juga di tempat ini juga gitu. Makanya kalau misalkan dia nggak nyaman karena ada banyak kotoran di sini, nanti juga ke performanya nggak bagus secara produksi. Misalkan kalau di sapi penggemukan ya ke bagian makannya, penggemukannya. Apalagi kalau misalkan sapi perah. Nah, sapi perah lebih hati-hati lagi dalam menjaga kebersihan karena kan dia menjaga kehigienisan susu, menjaga kehigienisan puting si sapinya juga dan lain-lainnya gitu. Nah, kita langsung aja mau mulai nih. Tadi sih udah mulai sedikit. Kita mau jelasin gimana sih step-step yang dilakukan di kandang juragan. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Nah, langkah pertamanya adalah kita membersihkan kotoran-kotoran besarnya dulu. Jadi kan sapi ini ada kotoran pupnya lah ya, pupnya. Kotoran-kotoran besar. Ini sih udah agak dibersihkan. Jadi kotoran besarnya itu diserok, kemudian ditaruh di lubang ini nih. Jadi di tengah-tengah antara dua sapi ini kita taruh lubang saluran pembuangan. Yang ini juga nanti ada lubang ke arah bak kontrol sebelum nantinya disimpan di bak kontrol dan dibuang lah gitu. Dan sebagian juga ada yang kotoran sapi ini kita karungin untuk dijadikan pupuk gitu. Jadi awal itu seperti itu. Nah, kalau sapi sendiri itu kita jadwalnya setiap pagi ya. Ada bahkan beberapa teman-teman yang sehari itu 2 kali, bisa pagi dan sore hari untuk pembersihan. Kemudian langkah keduanya adalah kita menyemprot bagian lantainya nih. Jadi langkah keduanya adalah kita membersihkan lantai yang ada di sapinya. Tadi kan udah kotoran-kotoran besarnya, tapi kan pasti ada kayak serpihan-serpihannya gitulah, serpihan-serpihan dari kotorannya, juga ada dari urinnya. Nah, ini sebenarnya kita buat miring agar urinnya langsung turun, tapi kan tetap aja pasti ada urin-urin yang tetap tersisa di bagian lantai sapinya gitu. Jadi ini sedang tahap kedua nih. Kita lagi bersihin disemprot nih bagian bawahnya. Nah, ini juga selain disemprot dibantu juga dengan siraman dari gayung ya biar lebih cepat.
gini kan. Kalau udah kayak gini kan lantainya jadi bersih. Jadi mereka juga nyaman lagi. Tadi kan kotoran besarnya udah, dan kotoran besarnya juga bisa kita gunakan untuk pupuk ya. Nanti di bak kontrol itu ada sebagian kita gunakan untuk pupuk di kebun kita sendiri, karena kan kita kan ada kebun hijauan. Nah kan kalau udah kayak gini jadi jauh lebih bersih ya. Nah ini nanti kan airnya, karena ini miring, jadi airnya lebih turun. Sebenarnya ini kita miringnya nggak terlalu miring banget ya, ada yang derajat kemiringannya lebih tinggi biar airnya lebih cepat turun. Kalau ini kan kita turun tapi ya lebih pelan-pelan kayak gitu. Nah ini jadi bersih kalau udah kayak gini kan. Langkah yang ketiga adalah kita akan memandikan sapinya. Jadi kan kayak gini nih, dia kan habis, karena misalkan semalaman atau seharian, waduh. Nah seharian ini dia ada kotorannya di sini, dia tetap tiduran kan, akhirnya ada bercak-bercak seperti ini kotor. Jadi habis ini dia akan dimandikan biar sapinya bersih lagi, kita ngeliatnya juga enak. Dan apalagi untuk apa ya, sapi yang khusus bulunya agak panjang, itu biasanya kalau kotorannya tidak cepat-cepat dibersihkan itu dia akan menggumpal. Contohnya kayak sapi yang ini nih. Nah dia kan bulunya panjang nih. Nah ini itu aja kita bersihkan sehari, ini ada yang menggumpal sedikit nanti, makanya tapi nggak ada yang parah ya, karena ini kita bersihkan dan kita mandikan setiap harinya kayak gitu. Nah ini contoh sudah bersihnya nih, bagian sininya kan udah hilang dari kotoran-kotoran, nggak ada kotoran lagi, dan dianya juga senang. Dari si sapinya kan senang juga pas dimandiin, karena kan badannya jadi bersih dan mungkin seger juga ya, mungkin sama lah kayak kita kalau lagi mandi jadi seger gitu. Ya gitulah keseharian kita. Nah ini udah kotor lagi nih, langsung BAB dia. Tapi ini belum, kebetulan yang sebelahnya belum dimandiin. Nah sekian keseharian rutinan kita di kandang juragan. Kalau setiap pagi kita jadwalnya mandiin sapi gitu. Jadi biasanya sih pagi-pagi itu sebelum ngasih pakan kita bersihin dulu kotoran besarnya, baru setelah ngasih makan pertama itu kita bersihin lantai dan juga semprot dimandiin si sapinya, dibersihkan. Bisa sambil nanti kalau yang ada beberapa sapi yang agak sulit hilang dari kotoran dari badannya. Kalau tadi kan ini dia gampang nih. Nah itu bisa sambil digosok-gosok juga kayak gitu. Oke gitu aja. Kalau ada pertanyaan atau request konten silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik like pada video ini dan juga subscribe channel Kandang Juragan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.